Nyetat Nanya Ustadz disponsori oleh Toko Bahan Bangunan Tata Material. Jalan Tanjung Balai Dusun 2 Desa Payageli. Info 0812 1893 2870. Bin Ali Cake Ingredient Store. Toko bahan kue Bin Ali. Jalan Saya Mencirim Dusun 3 Desa Payageli, seberang Bank BRI Payageli. Info dan pemesanan 0852 6069 0000. Madu Hunain dikemas oleh Majelis Taklim Payageli Mengaji. Info dan pemesanan 0822 6748 8660. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya, Ustaz ya. Ya. Di sini sudah masuk pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya perihal hukum waris. Ayah Ana baru saja berpulang sebulan yang lalu dan meninggalkan 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Beliau juga meninggalkan 2 orang cucu yang masih hidup. Beliau memiliki 1 orang saudara kandung perempuan dan 2 orang saudara lelaki seibu serta 1 orang saudara perempuan seibu. Beliau meninggalkan 1 buah rumah. Untuk perihal rumah ini Ustadz, Ana ingin bertanya, bolehkah kami tidak mengusiknya terlebih dahulu? Sebab kami tidak ingin menyakiti hati kakak kami yang tinggal di sana. Sebab selama ayah masih hidup, kakak kami tinggal di sana bersama ayah kami dan merawat beliau. Sehingga Ana dan adik Ana sepakat bahwa kami tidak ingin mengusik rumah itu. Biarlah kakak kami yang tinggal di sana. Selain rumah, beliau juga meninggalkan sejumlah tabungan. Untuk tabungan ini, adik Ana yang meminta agar kami membaginya sesuai dengan syariat. Lalu bagaimanakah perhitungannya Ustadz? Siapa sajakah yang berhak mendapatkan waris tersebut? Jazakumullah khairan. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan ini ada 2 ya. Kita bagi menjadi 2. Nah, bagian yang kedua di dalam pertanyaan itu kita jadikan yang di pertama. Ya, kita jadikan di yang pertama. Nah, yaitu yang pertanyaannya, ayah kami meninggalkan rumah, tapi sekarang ditempati oleh kakak kami, ya. Dan bolehkah kami tidak membagikan rumah tersebut? Dalam artian kami biarkan kakak kami yang tinggalinnya, karena beliau yang selama ini mengurus ayah saat masih hidup. Nah, ini berarti terkait hukum ya menunda pembagian harta waris. Taib. Kita mulai saja ya. Bagaimana hukumnya? Hukum membagi harta warisan sesuai dengan syariat setelah pemilik harta tersebut meninggal. Ketahuilah ya teman-teman semuanya, rahimani Allah wa iyyakum, membagi harta warisan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu wajib. Ingat itu. Ini perlu kita garis bawahi, wajib. Wajib. Iya. Orang yang meninggalkannya berdosa. Ya. Dalilnya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa setelah menjelaskan tentang pembagian waris. Allah berfirman, tilka hududullah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ini semua adalah batasan-batasan Allah, yaitu artinya apa? Waris. Waris ini adalah batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Siapa yang bermaksiat pada Allah, artinya nggak mau dia mentaati batasan ini, nggak mau dia membagi harta waris sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan. Ini berarti dia telah durhaka dan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka
kekal di dalamnya dan baginya azab yang sangat menghinakan. Nah, jadi membagi harta warisan wajib sesuai dengan pembagian yang telah Allah tentukan. Tidak ada pilihan lain. Pembagian secara budaya atau secara adat atau secara kesepakatan. Iya, sama-sama rela gitu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh ini. Nah, kalau mau bersepakat seperti itu, solusinya ada, yaitu minta sama orang tua sebelum dia wafat dihibahkan harta itu. Sesuai dengan keinginan orang tua. Dengan syarat adil aja. Iya. Nah, jadi jatuhnya harta itu hibah dia. Hibah. Boleh saja orang tua banyak hartanya, anaknya banyak, ya udah biar kalian nanti nggak bertengkar. Ya udah, si fulan saya kasih rumah, si fulan ini saya kasih rumah juga, si fulan saya kasih mobil, si fulana saya kasih mobil. Masing-masing udah dapat jatah. Bukan waris tuh ya, Ustaz? Bukan waris, itu hibah. Dah, sisanya inilah yang kalian wariskan nanti. Ini untuk kalian warisan. Kenapa ini nggak dibagikan? Ya menurut ayahnya mungkin udah cukup semuanya kan gitu. Nah, ya udah yang sisanya ini insya Allah mereka nggak akan bertengkar karena udah dapat semua. Iya. Nah, masing-masing udah ada jatahnya. Jadi untuk mengurangi ambisi lah istilahnya, mengurangi keinginan untuk mendapatkan harta waris supaya nggak menggebu-gebu kali nanti kan gitu. Nah, jadi kalau mau sepakat itu sama orang tua sebelum meninggal. Tapi kalau udah meninggal itu udah haknya Allah Azza wa Jalla. Ikut aturan waris. Iya, nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Hukum Allah, aturan Allah dan ketentuan Allah tentang waris wajib. Nggak boleh dilanggar sedikit. Tadi ayatnya, dalilnya ya. Kemudian bagaimana menunda, Ustaz? Menunda. Kalau menunda, maka wallahu a'lam, selagi penundaan itu sesuai dengan maslahat yang ingin diraih dan mudarat yang ingin dihindari, maka silahkan saja menundanya ya, tapi jangan sampai berlama-lama. Iya, jangan sampai berlama-lama. Minimal untuk memahamkan si kakak. Ya, memahamkan si kakak. Ya, pahamkan Kak, bukannya kami ingin ngusir kakak, enggak, tapi supaya kita dapat keberkahan aja Kak. Iya. Kan segala sesuatu kalau kita dasari dengan perintah Allah kan kita berkah kan. Lagian kakak jangan takut ya. Ketika kita bagikan harta ini, kakak dapat bagian. Nah gitu ya, kakak dapat bagian. Mudah-mudahan dengan bagian tersebut kakak bisa beli rumah secukupnya atau sewa rumah insya Allah. Nah, dan kalau si adik-adik ingin berterima kasih kepada kakaknya yang sebelumnya udah ngurus si bapak, maka bagikan dulu harta itu, baru sepakat nih sama yang lain. Kita terima kasih lah sama kakak kita nih. Ya kan? Kan dia yang udah ngurusin bapak, kita santai-santai aja kerja. Nah, patungan. Ngasih lebih untuk si kakak setelah pembagian. Iya, demikian. Beginilah mudahnya Islam itu tadi. Yang penting kaidah dasar diikutin aja dulu. Nah, demikian. Ya, jadi memang yang mengatakan aturan Islam itu mengekang itu perkataan yang kurang bertanggung jawab dan menunjukkan dia itu lemah imannya. Ya, nah. Jadi itu ya, terkait hukum menunaikan pembagian warisan dan menundanya. Taib. Kemudian kita masuk kepada pembagian. Tadi dikatakan ayahnya meninggal, kemudian ayahnya wafat, kemudian meninggalkan anak ya. Anaknya 3 orang, 2 perempuan ya, 1 laki-laki. Kemudian tidak disebutkan istri dan tidak pula disebutkan orang tua ya kan? Iya, Ustaz. Langsung ke cucu. Kemudian saudara dan saudari. 1 saudari kandung ya, saudari kandung atau saudara? Saudara laki seibu serta 1 orang saudara perempuan seibu. Yang saudara kandung ada nggak? Saudara kandung perempuan dan ada Ustaz. Berarti saudara kandungnya 1 ya? Iya, 1 orang saudara kandung perempuan. Berarti meninggalkan 1 saudari kandung dan 3 saudara dan saudari seibu. Tayyib. Ya, kita anggap dulu
sesuai dengan pertanyaan ya. Berarti istri dan orang tua nggak ada. Berarti harta itu pertama cucu mahjub. Cucu mahjub artinya tidak dapat. Karena ahli waris yang lebih pangkal ada, yaitu anaknya. Ya kan? Anaknya ada. Cucu baru dapat ketika si anak nggak ada. Ya, maka yang menggantikan cucunya. Iya. Taib. Nah, jadi cucu mahjub ya, terhalang oleh anak. Jadi anak yang dapat. Ya. Kita bagikan dulu yang saudaranya ini. Saudari kandung dan saudara-saudari seibu ini semua berserikat di dalam bagian sepertiga. Dalilnya adalah wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Dan seseorang yang meninggal dalam keadaan nggak punya anak atau tidak punya orang tua. Nah, tadi ini kan nggak punya orang tua dia kan? Iya. Orang tuanya nggak ada. Ya. Mungkin udah meninggal. Iya. Jadi kalalah itu nggak ada anak atau nggak ada orang tua. Nah, ini dia ada anak. Tapi orang tuanya nggak ada. Berarti termasuk dia kalalah. Ya. Nah, kemudian dia memiliki saudara, ya, atau saudari, satu saudara atau satu saudari, atau ada saudara, satu saudari, ya, maka masing-masing dapat 1/6, ya, dapat 1/6. Tapi kalau lebih banyak dari itu, lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam bagian 1/3. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Kalau lebih dari 2, maka mereka berserikat dalam pembagian 1/3. Ya, jadi saudara-saudarinya tadi kandung dan seibu itu 1/3. Taib. Ya. Kemudian anaknya. Sisa anaknya kan? Iya. Sisa anak, ya. Berarti setelah dikeluarkan 1/3, sisanya ini dibagi 3 bagian. Dibagi 3 bagian. Ya. Kemudian 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk 2 anak perempuan. Itu. Iya. Jadi 1 bagian anak perempuannya gabung gitu ya. Ya, kongsi. Bagi rata itu. Nah, 2 bagiannya itu untuk si anak laki-laki. Berarti yang banyak dapat anak laki-laki. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, doain orang tuanya itu ya. Iya, jangan lupa itu doain orang tuanya, banyak meninggalkan harta untuk anak-anak. Sayang dia berarti sama kita. Iya. Ya kan? Nah, doain jangan lupa itu. Terima kasih sama orang tua. Pertama terima kasih sama Allah. Ya, bersyukur pada Allah, kemudian bersyukur pada orang tua. Iya, bersedekah untuk dia, ya. Kemudian kalau beliau belum sempat haji atau umroh, berniat menghajikan dan mengumrohkannya. Dan jangan lupa selalu mendoakan dia setiap hari, doakan ampunan. Dan kemudian jadilah anak yang saleh dan salihah, gitu ya. Nah, demikian. Nah, itulah pembagiannya ya. Taib. Jadi nanti itu tabungan sama rumah dijual. Iya. Rumah dijual ya. Kemudian digabungkan semuanya baru dibagi sesuai dengan pembagian tadi. Digabung dengan tabungan tadi Ustaz? Iya, digabung dengan tabungan tadi. Wallahu a'lam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.